fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral. Itu semua pembahasan tentang apa ya? Kalau gitu, mari kita cari tahu. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nurusna Rizky Putri Yusuf, salah satu mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, kelas B angkatan 2022. Dari komponen yang disebutkan sebelumnya, kita akan membahas tentang perkembangan remaja. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkembangan remaja, sebaiknya kita harus tahu dulu apa konsep dari remaja itu sendiri. Nah, siapa saja sih yang disebut sebagai remaja? Remaja adalah masa di mana seseorang berada dalam masa peralihan dari anak-anak menuju masa dewasa. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004, arti remaja merupakan penduduk yang berusia dari usia 10 tahun sampai 19 tahun. Seperti juga menurut Bapak Sarwono tahun 2006, usia remaja terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama remaja awal, umur dari 10 sampai 12 tahun, yang kedua itu remaja media, umur 13 sampai 15 tahun, dan yang terakhir adalah remaja akhir dari umur 16 sampai 19 tahun. Pembahasan pertama yang kita akan bahas yaitu perkembangan fisik remaja. Perubahan fisik sudah dimulai pada masa pra-remaja dan terjadi secara cepat pada masa remaja awal yang akan semakin sempurna pada masa remaja pertengahan dan remaja akhir. Menurut Colt dalam Monks tahun 2002 berpendapat bahwa perkembangan fisik merupakan dasar perkembangan dari aspek lain yang mencangkup perkembangan psikis dan sosial. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan dengan lancar dan baik, maka perkembangan psikis dan sosialnya juga akan berjalan dengan lancar dan baik. Sebaliknya, jika perkembangan fisik terhambat, sulit untuk mendapatkan tempat secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dewasa. Jika perkembangan fisik anak-anak, contohnya pada anak SMA, boleh dikatakan tidak lagi bermasalah, tetapi tidak demikian mengenai tentang perkembangan psikis dan sosialnya. Oleh karena itu, hal ini perlu kita ketahui adanya tugas-tugas perkembangan remaja yang harus diselesaikan pada masa itu juga, sehingga tidak akan terjadi masalah pada tahap berikutnya. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan fisik remaja mencangkup 9 macam, yaitu yang pertama, menerima perubahan fisik yang dialaminya dan melakukan peran sesuai dengan jenisnya. Dan yang kedua yaitu mengembangkan hubungan secara tepat dengan teman sebaya, baik yang sesama jenis maupun yang lawan jenis. Ketiga, mampu berdiri sendiri dalam bidang emosi dan tidak lagi bergantung pada orang tua maupun orang dewasa lainnya. Dan yang keempat yaitu mencari jaminan bahwa suatu saat harus mampu untuk berdiri sendiri dalam bidang ekonomi. Yang kelima yaitu menentukan persiapan diri untuk karirnya dan memasuki dunia kerja. Dan yang keenam itu mengembangkan kemampuan kognitif dan konsep-konsep yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ketujuh, memahami dan mampu bertingkah laku yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kedelapan, mempersiapkan diri untuk berkeluarga. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan penilaian bahwa dirinya mampu untuk bersikap secara tepat sesuai dengan pandangan ilmiah. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang perkembangan kognitif remaja. Remaja yang sudah mencapai perkembangan operasi formal secara maksimum mempunyai kelengkapan struktural kognitif
sebagaimana halnya orang dewasa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pemikiran remaja dengan penalaran atau formal reasoning sama baiknya dengan pemikiran aktual orang dewasa, karena hanya secara potensial sudah tercapai. Menurut Piaget dalam Wordsworth tahun 1984 menjelaskan bahwa selama tahap operasi formal yang terjadi sekitar usia 11-15 tahun, seorang anak mengalami perkembangan penalaran dan kemampuan berpikir untuk memecahkan sebuah persoalan yang dihadapinya berdasarkan pengalaman secara langsung. Struktur kognitif anak mencapai kematangan pada tahap ini. Potensi, kualitas penalaran dan berpikir atau reasoning and thinking berkembangan secara maksimum. Setelah potensi perkembangan maksimum ini terjadi, seorang anak tidak lagi mengalami perbaikan struktural dalam kualitas penalaran pada tahap perkembangan kognitifnya untuk perkembangan selanjutnya. Sebagai contoh, seorang anak yang menyaksikan dan mengalami sebuah perlakuan agresi secara berulang-ulang berarti dia memperoleh dan membentuk sebuah skema agresi secara konsisten. Jadi, skema ini terbentuk melalui proses belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, termasuk proses kognitif orang tua. Pembahasan ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan emosi remaja. Emosi merupakan salah satu aspek psikologis manusia dalam ranah afektif. Aspek psikologis ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia pada umumnya dan dalam hubungannya dengan orang lain pada khususnya. Keseimbangan di antara tiga ranah psikologis sangat dibutuhkan sehingga manusia dapat berfungsi dengan tepat sesuai dengan stimulus yang akan dihadapinya. Selama masa remaja, perkembangan afektif sangatlah berpengaruh terhadap emosi remaja. Ini ditandai dengan dua faktor utama, yaitu yang pertama perkembangan idealisme dan yang kedua yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan operasional formal memfasilitasi kemampuan berpikir verbal, sehingga remaja tidak hanya mampu untuk memikirkan hal-hal konkret saja, tetapi ia juga harus mampu untuk berpikir hipotesis berdasarkan situasi yang benar-benar terjadi. Jadi kalau dimotivasi, anak harus mampu berpikir logis sebagaimana halnya orang dewasa. Menurut Nuryoto, tahun 1994 mengemukakan bahwa emosi dasar manusia terdiri atas 3 kategori utama, yaitu marah, senang, dan takut. Pada masa remaja, ekspresi emosi yang tampak kadang-kadang tidak menggambarkan kondisi emosi yang sebenarnya. Misalnya, orang yang marah belum tentu mengamuk atau bersikap agresif, tetapi justru dia kebalikannya, dia bisa saja diam 1000 bahasa. Ekspresi emosi sifatnya sangat individual atau subjektif, tergantung pada kondisi pribadi masing-masing setiap orang. Manifestasi emosi yang sering muncul pada remaja termasuk heightened emotionality atau meningkatnya emosi, yaitu kondisi di mana emosinya berbeda dengan keadaan sebelumnya. Ekspresi meningkatnya emosi ini dapat berupa sikap bingung, emosi yang meledak-ledak, suka berkelahi, tidak adanya nafsu untuk makan, tidak punya gairah apapun, atau mungkin bisa saja sebaliknya, melarikan diri dengan cara membaca buku. Di samping kondisi emosi yang meningkat, juga masih dijumpai di beberapa emosi yang menonjol pada remaja, termasuk khawatir, cemas, jengkel, frustasi, cemburu,
iri, rasa ingin tahu, dan afeksi atau rasa kasih sayang dan perasaan bahagia. Pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang perkembangan moral remaja. Dari hasil penelitian, Piaget menjelaskan bahwa pada tahap operasional konkret pada umur 8-12 tahun, anak sudah dapat mampu memahami dan menghargai aturan-aturan yang berlaku. Mereka sudah dapat membedakan antara hal baik dan hal yang buruk, serta akibat-akibat yang akan ditimbulkan. Pembahasan yang kelima, kita akan membahas tentang perkembangan sosial remaja. Perilaku menggambarkan terjadinya sebuah proses sosialisasi dalam kehidupan seseorang. Secara umum, perkembangan sosial merupakan ekspresi dari kondisi fisik dan psikis individu yang diaplikasikan dalam sebuah kehidupan sehari-hari. Pada waktu mulai merenggangnya ikatan-ikatan keluarga, pada remaja juga membina identifikasi yang lebih besar dengan orang-orang lain dari kelompok umur yang sama dan mengembangkan rasa bersatu sebagai suatu generasi. Remaja mengorganisasikan ciri-ciri kultur tertentu dan menjadikannya sebagai ciri khas mereka sendiri, termasuk misalnya model rambut, pakaian, musik, dan semacamnya yang membedakan dengan ciri-ciri kelompok usia lainnya. Selanjutnya, melalui perkembangan operasi formal yang maksimum, remaja akan dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Persoalan hipotesis dan persoalan proporsi verbal. Operasi formal ditandai dengan kemampuan berpikir ilmiah dan testing hipotesis. Remaja akan menunjukkan kemampuan untuk menyadari bahwa kesimpulan logis mempunyai validitas independen mengenai sebuah kebenaran faktual. Setelah perkembangan operasi formal, perubahan dalam kemampuan penalaran lebih bersifat kuantitatif. Kualitas penalaran tidak banyak mengalami perubahan pada tahap ini. Perkembangan kuantitatif ini bertitik tolak pada struktur operasi logis. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa pemikiran kualitatif tidak mendukung setelah masa remaja. Secara fungsional, pemikiran formal sama dengan pemikiran konkret. Keduanya bekerja atas dasar operasi logis. Perbedaan utama hanya terletak pada aplikasi dan jenis operasi logis. Pemikiran konkret terbatas pada persoalan-persoalan yang konkret saja. Anak dengan kemampuan operasi konkret ini tidak dapat mengatasi persoalan verbal yang kompleks, termasuk persoalan-persoalan tentang hipotesis atau prediksi jauh ke depan. Setelah semuanya, itulah saja penjelasan tentang perkembangan remaja dari saya. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan sebuah pelajaran yang menunjang untuk penambahan ilmu yang ada pada kita. Untuk itu saya akhiri dengan kata sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah semuanya, itulah saja penjelasan tentang perkembangan remaja dari saya. Untuk itu, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat dijadikan sebuah pelajaran yang menunjang untuk penambahan ilmu yang ada pada kita. Untuk itu saya akhiri dengan kata sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.